Malam itu menjadi malam yang sangat panas, di mana Monju dan Sanho mencurahkan seluruh isi hatinya. Selain itu, Sanho juga mengatakan bahwa dia tidak peduli soal perang. Yang dia inginkan hanyalah pergi bersama Monju. Di saat bersamaan, sebuah pesawat terlihat terbakar. Monju bertanya kemanakah Sanho akan membawanya. Sanyo ingin mengajak Monju ke Gurun Gobi. Gurun tersebut mempunyai kenangan yang indah bagi Sanho, karena disitulah dia hanya tinggal sendiri, tanpa keluarga, dan juga tanpa tanah air. Hal yang juga tidak bisa dilupakan oleh Monju, yaitu tangan ibunya. Sejak kecil ibu Monju selalu bekerja keras demi membiayai hidup mereka. Sejak saat itu, Monju ingin melindungi ibunya, tetapi dia gagal. Dan alasan dia kembali ke Korea, yaitu sama seperti ketika dia melindungi ibunya. Keesokan harinya, Korea Utara memperlihatkan kapal selam nuklir miliknya yang dipamerkan. Hal itu tentu saja membuat Amerika semakin geram dan juga resah. Dan karena pesawat Amerika melintasi perbatasan Korea, akhirnya Korea Utara pun menembak pesawat tersebut. Kini ketegangan kedua negara pun terlihat semakin memuncak. Presiden Kyung-sin menerima telepon dari Amerika. Dia mengatakan tidak bisa membiarkan rakyatnya menanggung pengorbanan dari perang. Tetapi ternyata Amerika meminta Presiden Kyung-sin untuk menyingkirkan Monju yang dianggap sangat mengganggu. Presiden Kyung-sin kemudian menggelar konferensi pers bahwa pesawat Intel Amerika telah ditembak rudal oleh Korea Utara. Dia meminta agar semua rakyat untuk saling menjaga demi keamanan bersama. Presiden juga menyatakan bahwa dia tidak akan mundur ataupun gentar. Namun, Monju justru melihat bahwa Presiden Kyung-sin terlihat khawatir. Respon dari beberapa media pun khawatir jika akan terjadi perang, sementara kepala Yoo Won-hak justru mengatakan bahwa ini adalah kesempatan untuk melawan Korea Utara. Dan rintangan pertama yang harus Presiden hadapi, yaitu Monju. Namun Kyung-sin nampak tidak senang dengan pernyataan tersebut. Tiba-tiba Minji menelpon dan mengatakan bahwa Chenji sudah siuman. Chenji pun akhirnya menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Saat itu, dia berhasil membuka handphone milik Jongki dan menemukan ada pesan yang belum terbaca. Ternyata, itu adalah video dari Korea Utara. Mereka menyatakan bahwa Jongki adalah seorang pemeran yang dianggap sebagai pahlawan karena dia sedang memperjuangkan reunifikasi di antara kedua negara. Saat Chengi berusaha mencari tahu siapakah pengirim pesan tersebut, dia diminta untuk datang ke toko buku Bang Kyung-san, dan alamat tersebut melewati sebuah terowongan di Yeorimdong, tempat Kang Hana tinggal. Sementara itu, Kang Hana dan juga Lim Ok-sun sekarang tinggal bersama. Kang Hana bersyukur akhirnya bisa menjalani kehidupan normal bersama anaknya Unsong. Kini Sanho justru curiga bahwa Kang Hana adalah Stella yang tempat mereka sering pergi, adalah tempat di mana Stella yang sering berkunjung. Sanho kemudian meminta nomor telepon dari pengirim video tersebut. Ternyata nomor itu sama seperti yang mereka temukan di gereja dan juga di tempat Pastor Inbo. Tak hanya itu, fakta lain juga terungkap di mana Kang Hana mengatakan bahwa Jongki bukanlah anak kandung dari Lim Ok-sun. Ayah Jongki mendapatkan Jongki dari wanita lain. Lim Ok-sun pun kaget dari mana Kang Hana mendengar semua itu. Kang Hana pun mengatakan bahwa dia diberitahu oleh nenek Jongki. Di sisi lain, Sanho berencana kabur ke Mongolia menggunakan sebuah kapal. Monju juga masih penasaran hal apa yang sebenarnya ingin disampaikan Jongki terakhir kali. Namun Sanho mengatakan bahwa semua itu tidak penting. Saat ini yang terpenting adalah keselamatannya. Tiba-tiba Minji menelpon dan mengatakan bahwa mereka telah disadap. Kini beredar rekaman suara saat mereka sedang tidur bersama, di mana Sanho mengatakan bahwa dia tidak peduli soal perang dan hanya ingin kabur bersama Monju. Tentu saja, hal itu membuat Sanho semakin kesal dan juga murka. Namun di sisi lain, anehnya, Lim Ok-sun justru terlihat senang dan juga tertawa. Sanho berusaha untuk mencari di manakah alat penyadap itu diletakkan. Sementara Monju berusaha untuk menenangkannya dan mengatakan bahwa dia tidak menyesal melakukan hal tersebut. Namun tiba-tiba, Sanho mendapat kabar bahwa mereka tidak bisa menaiki kapal ke Mongolia karena curah hujan yang tinggi.
Sanho pun kesal. Dia mengambil beberapa senjatanya dan berusaha untuk menemui seseorang. Melihat hal itu, Monju ingin ikut, tetapi Sanho melarangnya. Dia diminta untuk tetap di rumah dan juga membekali Monju dengan sebuah pistol. Sanho buru-buru menuju ke suatu tempat. Ternyata suara Monju untuk menjadi calon presiden pun turun drastis. Di sisi lain, Monju akhirnya mendengarkan kembali rekaman suara yang beredar. Dia menemukan suara gelas, yang ternyata itu adalah kalung yang dia letakkan di dalam gelas. Sebelumnya, Monju sudah memasang alat penyadap di kalung tersebut. Kini Monju berusaha mendengarkan apa yang dilakukan oleh Sanho. Ternyata dia mendatangi pemimpin Valkyrie dan menduga bahwa dialah yang menyadap semua itu. Sanho ingin tahu siapakah klien sebenarnya yang mempekerjakan dia. Tiba-tiba Won-hak datang dan mengatakan bahwa Kim Han-sunglah yang mempekerjakan Sanho. Won-hak menuduh bahwa Sanho dipekerjakan dari orang utara untuk menyingkirkan Monju. Dia juga menuduh bahwa karir Monju hancur karena dirinya. Tentu saja, Monju sangat sedih dan tidak menyangka semua yang dia dengar. Tiba-tiba, Won-hak memberikan sapu tangan milik nenek Sanho dan juga memberikan foto neneknya yang sekarang disekap oleh Won-hak. Tentu saja, Sanho tidak bisa berkutik karena itu menyangkut keselamatan sang nenek. Dia diminta untuk pergi bersama Monju ke pelabuhan. Dan disitulah nanti Won-hak akan menangkap Monju. Sementara Sanho akan dibiarkan pergi dan dianggap melarikan diri. Sanho melihat bahwa kalung yang dia pakai ternyata telah disadap. Monju pun buru-buru mengambil jaketnya dan berusaha melarikan diri dari tempat tersebut. Nah, di sisi lain, Sanho juga berusaha untuk melarikan diri dari anggota BIN. Akhirnya, dia bisa mengalahkan semua orang tersebut. Di sisi lain, Monju diam-diam sedang melarikan diri, sementara Sanho sedang menuju kembali ke rumah. Monju pun teringat kata-kata sang ibu yang meminta dia untuk tidak pernah kembali ke Korea. Monju kemudian terpelesat hingga dia akhirnya terjatuh. Sanho yang mendapati Monju tidak ada di rumah, dia pun buru-buru mencarinya dan berteriak memanggil nama Monju. Tetapi Monju terus melarikan diri hingga dia akhirnya berada di ujung tebing. Monju mau tidak mau harus melewati tebing itu dan berjalan di antara bebatuan. Hingga akhirnya Monju pun terpelesat, sementara Sanho mendengar suara aneh. Namun ternyata itu hanyalah burung. Monju merasa bahwa dirinya sangat menyedihkan dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Di saat dia sudah pasrah, tiba-tiba Monju menerima pesan yang menyatakan bahwa kapal selam milik Korea Utara memang ada. Monju pun melihat video yang dikirimkan, di mana kapal selam itu ternyata sedang melintasi sebuah laut. Tentu saja hal itu membuat Monju sangat syok dan juga kaget. Hingga akhirnya, dia membalas pesan tersebut dan bertanya, siapakah orang yang mengirimnya pesan